Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Hamka, Pak Di, Mas Bara, Kak Juwita, Pak Syuhada, Kak Zahra, dan juga Kak Zureda ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, pada kesempatan hari ini termasuk min al-ayyam ya, al-ashraf min Dzulhijjah ya, hari-hari 10 hari pertama dari Dzulhijjah ya. Al-ashraf al-awail min Dzulhijjah. Jadi hari-hari ini sangat mulia sekali ya. Salah satu hari-hari yang dimuliakan Allah gitu. Bahkan di surat yang kemarin kita pelajari ya, Pak Hamka atau Pak Budi sudah ikut belum di surat Al-Fajr ya? Iya. Ya, di surat Al-Fajr itu kan Allah bersumpah kan, wal fajr wa layalin ashr wa syaf'i wal watr. Nah, ini kan menunjukkan hari-hari ini kan. Ya. Al-Fajr itu kan ada sebagian ulama yang menafsirkan fajar dari yaum apa? Yaum nahar ya. Hari kurban, ya fajarnya hari raya kurban. Lalu yang kedua kan apa? Walayalin ashr. Demi malam-malam yang 10 ya. Ini juga ikhtilaf ya sebenarnya, ada ikhtilaf, tetapi yang paling rajih pendapat yang mengatakan bahwa 10 hari ya awal di bulan Dzulhijjah. Karena penjelasnya di ayat ketiga gitu. Wasyafi wal watr kan. Syafi kan demi yang genap kan. Yang genap itu maksudnya tanggal 10 ya, tanggal 10 Dzulhijjah, dan wal watr ya, demi yang ganjil ya. Yang ganjil itu di tanggal 9 ya. Tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Yaitu hari Arafah. Jadi Allah bersumpah dengan hari-hari ini. Berarti tidak bersumpah dengan sesuatu apapun kecuali di situ mengandung hal-hal yang sangat luar biasa. Jadi di sini adalah kita sudah masih berada di al-ayyam tadi ya, ashraf al-awail min Dzulhijjah. Jadi ini sangat mulia, termasuk amal soleh yang kita lakukan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah, termasuk kajian ya, belajar ini kan amalan yang sangat luar biasa ya, yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Semoga pada hari-hari ini ya kita mendapatkan porsi yang lebih ya, dibanding dengan hari-hari yang lain. Oke Bapak Ibu, kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Oke Bapak Ibu, sekarang sudah sampai ayat yang kelima ya dari surat Ambasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amma man istaghna ya. Amma man istaghna. Ada 3 kata di sini. Oke, kita baca i'rabnya dulu, baru kita tadabbur tipis-tipis ya. Amma adalah harfu tafsilin wa syartin mabniun ala sukuni. Jadi amma adalah berupa huruf tafsil ya. Huruf tafsil itu huruf yang merinci ya, fungsinya itu merinci.
adapun ini maka kan berarti huruf yang menunjukkan arti rincian ya. Dan juga dia termasuk huruf syarat gitu. Ya, syarat berarti harus membutuhkan apa? Jawab gitu. Ketika menjadi kalam atau jumlah yang mufidah. Di sini dia mabni sukun ya di atas salib. Man adalah ya ismu mausulin, berupa isim mausul ya, di makna alladzi, yang mana artinya alladzi. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun juga, tetapi kenapa di sini dibaca manis gitu? Berharokat apa? Kasroh ya. Alladzi khurrika ilal kasri. Kenapa diharokati kasroh, dihidupin ya? Alasannya adalah hatta la yaltaqiya sakinani. Ya, agar tidak berjumpa atau bertemu dua sukun. Ya, sukunnya nun dan sukunnya apa? Huruf sin ya. Karena di situ ada di tengah-tengah itu hamzah wasol ya. Jadi hamzah wasol ketika bacaannya kita wasol, maka dia tidak berfungsi, bukan man istagna, nggak boleh gitu. Nah, kalau kita bacanya kita wasol, membaca Al-Quran itu berarti manis tagna ya. Aslinya man dan istagna. Kalau kita baca istagna itu pasti di depan gitu. Nah, itu fungsinya hamzah wasol ya. Kalau di depan dia hidup ya, berfungsi. Tetapi kalau di tengah ya, dia tidak berfungsi ya. Berarti dia dianggap tidak ada gitu. Makanya bacanya Pak manis ya. Nun langsung ketemu dengan huruf sin ya. Jadi sukunya nun dan sukunya sin. Nah, berarti kan double kan, apa namanya, berjejeran gitu sukunya. Maka biar tidak dua sukun bertemu, maka harus dihidupin yang pertama, yaitu huruf nun. Manis tabna. Fi mahali rafin. Man di sini ya, isim mausul yang mana dia mabni kan. Ya, isim mausul itu mabni, tetap kan. Tetapi dalam i'rab ya, dalam i'rab dia menduduki i'rab rafa ya. Posisinya menduduki i'rab rafa sebagai apa dia? Sebagai mubtada ya. Mubtada kan pasti rafa. Kalau tidak apa? Tidak ada nawasih kan? Tidak ada amil yang merusaknya dia gitu. Yaitu inna atau dona gitu. Dan saudara-saudaranya. Istagna adalah fi'lu madin. Istagna berupa fi'il madhi, kata kerja lampau. Mabniun ala apa? Al-fathi, dia tetap dalam keadaan fathah. Tetapi fathahnya itu tidak ada, tidak dohir. Karena al-muqaddari lit ta'adzuri, dimuqaddarkan dengan alasan ta'adzur, tidak mungkin ditohirkan. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun, jawazan takdiruhu. Adapun fa'ilnya ya, fa'ilnya adalah domir yang tersimpan di dalamnya secara jawaz, takdirnya adalah huwa ya. Berarti huwanya kembali pada man ya, rujukannya ya. Man istagna gitu. Istagna, siapa yang istagna? Yaitu man tadi. Wal jumlatu la mahala laha minal i'rabi. Adapun jumlah kalimat fi'liyah di sini, fi'il fa'il istagna dan fa'ilnya berupa domir ya. Huwa rujukannya pada man tadi. La mahallalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai silatul apa? Mausuli, sebagai silah mausul. Nah, kalau di sini enggak dijelasin secara detail ya, ismi atau harfi ya. Tetapi kita sudah mafhum kan di sini. Karena jatuh setelah isim mausul berarti apa? Berarti silah mausul ismi ya. Silah mausul al-ismi. Nah, sekarang maknanya, makna dari ayat ini apa? Amma man istagna. Adapun ya, adapun orang yang istagna, ya merasa cukup, merasa kaya ya, merasa enggak butuh gitu. Enggak butuh dakwah Rasulullah kan gitu. Nah, ini artinya adalah amma man istagna bi sarwatihi wa quwatihi anil imani wa amma indaka minal ilmi. Adapun orang yang ya istagna itu merasa cukup atau enggak butuh kan. Alasannya apa? Alasannya bisarwatihi wa quwatihi. Ya, orang-orang yang di prospek Rasulullah itu adalah orang-orang kaya, punya kedudukan gitu. Sarwah itu punya kekayaan gitu. Jadi orang-orang kaya itu kan biasanya
dihormati kan karena kekayaannya itu kan. Disegani karena kekayaannya itu gitu. Dan juga orang yang kuat dalam artian di sini punya kedudukan kan, pejabat ya kan, kayak punya follower banyak, artis kayak gitu kan. Nah, jadi ini sudah lumrah ya, manusiawi. Kita itu lebih menghargai orang kaya, ya kan, orang yang punya kedudukan, orang yang terhormat ya, orang yang mempunyai nasab dan lain sebagainya gitu. Padahal mereka itu istighna ya, anil iman ya. Ketika kita prospeki, kita dakwai itu ya enggan gitu, enggan untuk menerima dakwah kita gitu. Ini juga berlaku ketika saat itu gitu, saat Rasulullah memprospeki para penggede orang-orang musyrik saat itu kan. Dalam tafsir yang saya baca, salah satu hadis dari Ibnu Abbas itu menjelaskan orang-orang yang prospek itu salah satunya adalah Abu Jahal ya, Abu Jahal, terus Al-Abbas, pamannya beliau asli itu waktu itu belum masuk Islam gitu. Al-Abbas bin Abdul Muthalib, terus siapa lagi tadi, Utbah bin Rabi'ah gitu. Ini kan orang-orang keren-keren gitu ya, orang-orang yang punya pengaruh gitu. Jadi Rasulullah sangat berharap gitu. Andaikan orang-orang ini masuk Islam, ini Islam bisa kuat gini, ya. Islam ini bisa punya bisa punya kalau bahasa Jawanya itu bekengan, ya. Punya inilah ya, yang bisa membelanya. Karena orang kaya, orang kuat ya, orang punya pengaruh gitu, punya pengikut banyak gitu kan. Kalau sekarang punya follower, follower IG-nya udah jutaan gitu kan, follower di TikTok ya, TikTok atau YouTube dan lain sebagainya. Sekarang eranya itu gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang punya follower dengan banyak itu wah disegani banget gitu, dihormati. Tetapi kan belum tentu dia adalah orang yang bisa menerima dakwah kita, bahkan memusuhi dakwah kita gitu. Ini menjadi teguran ya, teguran bahwa belum tentu ya orang-orang yang engkau harapkan untuk masuk Islam itu dia mau masuk Islam gitu. Ini berupa teguran, tetapi bukan teguran karena marah ya, kalau marah, tetapi teguran bentuk sayang Allah. Selanjutnya ayat yang ke-6 adalah fa'anta lahu tasaddaq. Adapun orang-orang yang tidak butuh ya kan, masuk Islam, tidak butuh dakwahmu, ya, dan fa'anta lahu tasaddaq, maka kamu condong ya melayaninya ya, lebih menghargainya atau lebih memperhatikannya gitu. Nah, ini kan ada dua ini kan, andaikan ada dua kubu kan, orang-orang yang mulia dan orang-orang yang biasa lah gitu kan. Karena Abdullah bin Maktum itu ya orang-orang biasa kan dalam sisi dunia gitu kan. Orang yang buta ya kan, orang yang istilahnya orang rakyat biasa, rakyat jelata kalau sekarang gitu kan. Tidak punya follower banyak, tidak seperti artis-artis kan gitu. Tetapi di mata Allah, ya Abdullah ini lebih mulia gitu. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum ini lebih mulia gitu. Karena datangnya adalah dengan niat gitu kan, dengan niat untuk membersihkan diri, ya, dengan niat membersihkan diri, dengan niat untuk belajar, ya. Ini yang penting ya, untuk belajar. Ya, dari belajar itu ya bisa memperbaiki dirinya tadi. Dari yang dulunya jahiliyah masih berbuat yang maksiat dan sebagainya, dengan pengajaran dari Rasulullah maka menjadi lebih baik lagi. Fa'anta al-fa'u waqi'atun fi jawabi amma. Fa-nya adalah fa ya yang jatuh pada jawab amma ya. Sebagai berarti fa jawab ya. Fa jawab amma tadi, amma syarat ya. Dan fa-nya adalah fa jawab. Harfun mabniun ala al-fathi. Dia adalah huruf ya yang tetap dalam keadaan fathah. Fa gitu. Anta adalah dhamirun munfasilun, dhamir munfasil yang terpisah, tidak nempel ya, bisa berdiri sendiri. Mabnun alal al-fathi, dia tetap dalam keadaan fathah, anta. Fi mahali raf'in ya. Dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai mubtada'un, sebagai mubtada'. Lahu alamu harfu jarin. Lamnya adalah huruf jar, mabnun alal fathi. Dia tetap dalam keadaan fathah. Wal ha'u dhamirun mutasilun. Haknya adalah dhamir mutasil mabnun ala ad-dhammi ya.
dia tetap dalam keadaan dhammah fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar bil lami, dijarkan dengan huruf jar apa? Lam. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya la dan hu ya. Muta'alliqun bil fi'li tasodda, terkait ada kaitannya dengan fi'il tasodda. Yang berada di belakangnya ya. Tasodda adalah fi'lu mudhari'in. Fi'il mudhari marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Tanda rafanya dia adalah dhammah, tetapi al muqaddaratu li ta'adzuri, dimuqaddarkan dengan alasan ta'adzur. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan secara wujuban, wujub ya. Ini ya. Kalau yang biasanya jawazan. Kalau ini wujuban. Karena apa? Karena ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang mana di sini sudah jelas ya. Karena di depannya tadi ada anta ya kan? Ada anta, lalu dia ya fi'il mudhari ini tasoda dibuka dengan huruf mudhari'ata. Berarti antata kan? Nah, ini enggak ada kemungkinan yang lain gitu. Enggak ada ihtimal yang lain. Nah, kalau enggak ada ihtimal yang lain, berarti namanya apa? Dhamir mustatir secara apa? Wujuban. Wujub pasti ya. Enggak bisa ada ihtimal yang lain. Takdiru adalah anta, takdirnya adalah anta ya. Karena rujukannya di depan sudah ada anta itu. Sudah jelas. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, tasoda dan dhamir mustatir anta itu fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai khobarul mubtada'i, anta. Sebagai khobarnya anta ya. Anta tadi kan mubtada ya. Jadi khobarnya adalah tasoda, berupa khobar apa? Khobar jumlah ya. Jumlahnya berupa jumlah fi'liyah. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah lagi ya, kalimat lagi yang terdiri dari mubtada' khobar. Ya, maksudnya apa? Mubtada' khobar berarti apa? Berarti anta dan khobarnya jumlah tadi fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Khobaru al mubtada'i man. Khobarnya mubtada'nya man. Man di ayat yang ke berapa? Ke-5 ya. Man tadi kan mubtada' kan? Khobarnya belum ketemu. Khobarnya adalah tadi jumlah dari jumlah ismiyah. Anta lahu tasodda. Selanjutnya, wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah ya kalimat terdiri dari mubtada' khobar, ini berarti Mas semakin panjang ya. Yaitu berupa tadi apa? Man ya, dan juga jumlah khobarnya khobar jumlah ismiyah, yaitu anta lahu tasodda gitu. Berarti bertingkat-tingkat ini. Ya. Itulah mahalalah min al-i'rabi, tidak menempati i'rab. Dia sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah, ya, sebagai kalimat baru. Ai maksudnya apa? Maksud dari ayat yang ke-6 ini adalah fa anta takbalu alaihi. Justru kamu ya menemui ya, ketemu orang-orang yang tidak diharapkan ya mau menerima dakwahmu ya, tidak mau beriman, justru kamu malah apa? Menerimanya dengan baik gitu. Fa anta takbalu alaihi wa tahtamu bitabligi apa ini? Bitabligi dakwatika ya. Wa tahtamu bitabligi dakwatika hirson ala imanihi ya. Justru kamu mementingkannya dengan apa? Dengan alasan, dengan harapan mereka beriman ya. Beriman pada apa? Pada Allah. Beriman pada ajaran yang kamu bawa gitu. Wal fi'lu tasodda asluhu tatasodda. Fi'il yang tasodda tadi, yang di ayat 6 kan, tasodda, itu asalnya dari lafal apa? Tatasodda. Ya, taknya ada dua ya. Tasodda, tatasodda gitu ya. Fi'il madinya apa? Tasodda, tatasodda. Nah, jadi ini kan berupa fi'il mudhari gitu kan. Fi'il mudhari kan ditambah huruf mudhari'ahnya. Ya, karena apa namanya dominnya adalah anta, maka ada untuk mudhari'ahnya berupa huruf ta kan. Ta, sodda gitu. Wahudi ta'u al mudhari'ati litahfifi. Nah, lalu taknya ya
mudhoro'ah itu, ya, ta yang pertama itu dibuang. Alasannya apa? Litahfifi, ya, untuk meringankan, ya, agar ringan, tidak berat. Kalau tata sodah gitu agak berat. Gitu. Kalau kita pun kayaknya sama lah ini ya, sama aja tata sodah. Nah, tetapi kalau orang Arab bilangnya ini apa? Lebih berat kan, tata sodah. Sehingga taknya mudhoro'ahnya itu dibuang ya dengan alasan apa? Litahfif, agar lebih ringan. Wa haula maknahu fil ayatil karimah qalu. Adapun ya makna tadi kan sudah ditafsiri ya, ulama tafsir ya. Ada juga versi-versi yang lain gitu maknanya. Ya. Versi selanjutnya adalah maknanya itu tata arrodu bil iqbali alaihi. Tata arrodu itu menunjukkan ya, maksudnya menunjukkan welcome-nya itu loh gitu. Welcome ini, wah, ini ada orang besar. Welcome itu kita bisa lihat itu dari apa? Dari gerak-gerik kita, dari apa namanya? Dari ini kita lah ya. Welcome-nya itu kelihatan, tata arah itu pilih balik alaihi. Justru kamu menunjukkan ya welcome-mu tadi gitu. Wa qala Abu al-Baqa'u al-Akbari. Ini seorang mufasir ya, salah satu seorang mufasir ya. Namanya Abu al-Baqa' ya, al-Akbari, menafsirkan bahwa tasodda tatafa'al ya. Tasodda itu tatafa'alu min asodda. Ya, bentuk fi'il ya yang mengikuti wazan tatafa'alu. Tasodda dari lafal apa? Dari wazan apa? Tatasodda. Berarti tasodda ya, tadi kan aslinya apa? Tatasodda itu ngikutin wazan tatafa'al ya, tatafa'alu. Dari lafal sodda. Wahu asaud. Sodda ini saud. Saud itu suara. Ai la yunadika ila ajab tahu. Ya. Tidak yang yunadika ya, yang memanggilmu kecuali ya, kecuali kamu mengijabahi atau ajab tahu itu. Ajab tahu itu mengijabahi atau ini langsung ketika dipanggil itu langsung datang gitu. Ya. Ketika ada orang yang yunadi itu langsung cepat gitu, responnya cepat lah gitu. Ya, fast respon kalau bahasa sekarang. Ya, la yunadika ila ajab tahu. Wa yajuzu an takuna al alifu badalan min dali. Adapun alif di situ ya dari sodda itu berupa badal ya, badal atau ganti, pengganti dari lafal dal ya. Wa yakunu min sodda. Ini aslinya kan sodda seperti ini, enggak ada alifnya kan. Nah, seperti ini. Minas soddi kan. Yakunu minas soddi wa huwa an-nahiyah wal janib ya. Wa huwa an-nahiyatu wal janibu. Artinya as-soddu ya. As-soddu itu artinya an-nahiyah atau al-janib. Nahiyah itu sisi, segi ya, arah ya. Ini pengertian dari Abu al-Baqa' al-Akbari ya. Ada taklifnya ya. At-Tibyan fi I'rab al-Qur'an. Nah, ini kitabnya al-Baqa' al-Akbari itu mempunyai kitab ya, namanya At-Tibyan fi I'rab al-Qur'an ya. Punya kayak kitab ini juga gitu. Ya. Baca ini ya, namanya Tibyan. Nah, tetapi Tibyannya ini adalah fi I'rab al-Qur'an. Untuk mengirab Al-Qur'an. Di jilid kedua halaman 281. Ya, kalau punya kitabnya silakan dibuka itu. Oke, selanjutnya yang ketiga, waqala as-Sayyid al-Murtadha az-Zabidi an al-Mutasodda. Al-Mutasoddi. Anil Mutasoddi. Al-Mutasoddi menurut Sayyid Murtadha az-Zabidi itu adalah huwa alladzi yarfa'u ra'sahu wa sadrahu li syai'i yanzuru ilaihi wa yata'arradu lahu. Jadi mutasodi, orang yang mutasodi itu adalah orang yang mengangkat kepalanya dan saudaranya ya, dadanya ini lisai yang guru ilahi yata'arradu lahu. Dalam artian ketika ada sesuatu yang mengambil perhatian dia itu langsung gitu. Langsung fokus ke situ. Itu maksudnya apa? Al-mutasodi. Ya, al-mutasodi orang yang fokus ke titik yang tadi
titik perhatian tadi gitu. Dengan mengangkat kepalanya ya, roksunya dan juga shouldernya, fokus pada tempat perhatian itu gitu. Itu kalau arti dari Sayyid Murtado Az-Zabidi. Oke, ta'liqnya adalah Tajul Arus ya. Nah, ini dalam kitab Tajul Arus ya, Maddah Shod Damla. Ini Tajul Arus ini kitab dari ini ya. Kitab dari siapa yang ininya punya kitab Athaillah ya. Syekh Athaillah Al-Sakandari ya. Ini mempunyai kitab namanya Tajul Arus ya. Ini kitab yang menunjukkan atau menjelaskan ya, menjelaskan tentang adab ya, tentang adab. Kitab tasawuf. Tajul Arus. Ya, Aki, kitabnya ini. Kitab tentang tasawuf, iya. Biasanya Ya, sering ini yang punya diajarkan. kitab Al-Hikam nih. Siapa namanya? Athaillah ya. Ibnu Athaillah, Ustaz. Athaillah Sakandari. Sakandari Pengarang ini hikam. punya kitab juga. Pengarang hikam, lebih terkenal hikamnya. Oke. Nah, beliau punya kitab ini juga gitu, Tajul Arus. Tapi kalau saya nggak punya kitabnya. Nggak tahu mungkin Mas Budi kalau punya kitabnya. Ya, biasa belajar taklim. Oke, selanjutnya ayat yang ke-7 ya. Oke, tadi sudah tadaburnya tadi udah ya, fa'antalahu tasoda itu. Selanjutnya ayat yang ke-7, wa ma 'alaika alla yazzakka ya. Wa ma al-wawu istinafiyatun harfun mabnun ala al-fathi. Jadi wawunya adalah wawu istinafiyah. Berupa huruf dia mabni apa? Fathah. Wa ma-nya adalah ismu istifhamin ya, isim istifham. Mabnun ala sukuni ya, dia adalah mabni apa? Di atas alif di situ, tetapi tidak dituliskan. Fi ma'ani raf'in, dalam i'rab menempati i'rab apa? Menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai mubtada'un, sebagai mubtada'. Wa huwa istifhamu ingkarin atau istifhamun ingkariyun ya. Istifham ingkari ya. Tanya tetapi pengingkaran gitu, mengingkari ya. Ya fungsinya adalah untuk mengingkari. Mengingkari apa namanya? Artinya apa? Wa ma 'alaika alla yazaka. Artinya apa? Teman-teman? Kalau di tafsirnya apa? Dan tidak ada celaan bagimu ya, apabila dia apa? Tidak membersihkan diri. Tetapi ma ini aslinya istifham ya. Ya. Tidak ya, tidak ada ya. Apakah ada di atasmu kan? Apakah ada ya? Apakah ada celaan bagimu ya? Apakah ada teguran bagimu ketika dia tidak mau memberikan diri gitu. Pertanyaan itu bentuk pengingkaran, artinya tidak ya, tidak ada celaan bagimu kan gitu. Nah, itu namanya istifham tetapi maknanya apa? Ingkari. Ya artinya tadi apa? Tidak ada celaan bagimu. Ya, tidak ada kewajiban atasmu. Ya. Tidak ada pembebanan ya bagimu ketika dia itu orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau beriman, tidak mau membersihkan dirinya kan gitu. Nah, itu namanya istifham tetapi maknanya apa? Ingkari. Alaika ya, ala dan ka ya. Ala adalah harfu jarin, huruf jar. Mabni ala as-sukuni, dia mabni sukun. Wal kafu, kafnya adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang mutasil di situ. Mabniun ala al-fathi, dia mabni fathah. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Di ala, dia mengajarkan adalah huruf jar. Wal jaru wal majruru, jar majrur adalah di sini ya, muta'alliqun bimahdzufin ya, terkait pada lafal yang dibuang. Sebagai apa dia? Sebagai khobarun. Ya, berarti khobar dari apa? Dari ma tadi kan. Ma mubtada, khobarnya adalah mahdzuf yang ta'alluqnya berupa alaika tadi. Masih ada di situ alaika. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah dari mubtada dan khobar ma alaika ya la mahalalaha min i'rabi, tidak menempati i'rab. Kenapa? Sebagai istinafiyatun, sebagai jumlah baru ya, kalimat baru. Allah ya. Allah itu wahya ibaratun an kalimataini ya. Allah itu dua kalimat ya, dua kata dari an dan la kan gitu. Tapi
digabung. Ya. An-nya adalah harfu masdarin wa nasbin mabnun ala asukuni, berupa huruf masdari dan juga huruf nasab. Dia tetap dalam keadaan sukun. Ya. Sukunnya di mana? Ala nuni, di atas nun. Nunnya mana? Allati ulibat laman. Yang mana lamnya nunnya itu diganti dengan huruf lam kan. Aslinya kan an dan lam gitu kan. Langsung di nunnya diganti karena bertemu dengan lam, diidghamkan. Nunnya diganti lam, lalu wa udghimat fi lami lam. Lalu diidghamkan, dimasukkan pada lam yang kedua kan. Berarti jadi Allah gitu. Allah asluhu An-la. La adalah harfu nafiin. Huruf nafi mabniun ala asukuni. Dia mabni sukun. Wa an wal fi'lu yazaka, ya. An dan fi'ilnya yazaka. Di situ yang belakangnya itu fi ta'wili masdarin, ditakwil sebagai masdar ya, karena an kan masdari kan. Ya, kalau an masdari itu berarti menakwil fi'il setelahnya sebagai isim masdar kan gitu. Fi mali jarin, ya. Jadi an dan fi'il yang ditakwil sebagai masdar itu menempati i'rab jar bi fi, yang mana mengejarkan dia adalah huruf jar fi yang al-muqaddarati, yang dimuqaddarahkan, tidak didhahirkan. Ai wa ma 'alaika fi adami taskihi. Nah, ini takdirnya ya. Wa ma 'alaika fi adami, ya ini. Ya. Di situ fi-nya enggak ada muqaddarah ya. Adami taskihi. Wal jar wal majrur, jar majrur adalah muta'alliqun bil istiqrari alladzi tata'allaq bihi al khabar 'alaika. Jadi jar majrur itu muta'alliq pada istiqrar ya. Istiqrar maksudnya kalau andaikan ada 'alaika itu mustaqiron ya. Ya, mustaqiron tetap di situ kan. Wa ma 'alaika, wa ma mustaqiron, wa ma mustaqirun 'alaika gitu. Wa ma mustaqirun 'alaika itu berarti khobarnya. Kalau ada juga yang mengatakan bahwa 'alaika memang khobar gitu, khobar tetapi terdiri dari jar majrur. Tetapi kalau kitab ini ya, bahwa jar majrur itu dia itu ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Dia muta'alliq ya. Tetapi muta'alliqnya ada khobar yang mahdzuf gitu. Khobar yang mahdzuf lafalnya adalah mustaqir. Jadi wama mustaqirun 'alaika. Yazaka adalah fi'il mudhari'in. Fi'il mudhari' mansubun i'rabnya nasab bi an ya. Jadi yazaka itu berupa mansub ya, fi'il mudhari' yang mansub. Yang menasubkan adalah huruf an tadi ya, karena an itu termasuk nawasib ya. Bisa menasubkan fi'il mudhari'. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya dia itu adalah al-fathatu, harokat fathah tetapi al-muqaddaratu lit ta'adzuri, dimuqaddarahkan karena ta'adzur. Terakhirnya huruf alif. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun, fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan secara jawaz dan jawaz takdiru huwa. Takdirnya adalah huwa. Wa ma 'alaika alla yazakka. Kembalinya kepada siapa tadi? Yazaka. Yazaka itu pada man ya, man istagna tadi ya. Ya, pada man istagna. Berarti orang yang tidak mau membersihkan itu berarti kan man saya istagna tadi ya, termasuk dari orang-orang kafir Quraisy ya, Abu Jahal ya kan, Al-Abbas dan sebagainya. Lalu selanjutnya wal jumlah itu adalah silatul mausul ya. Jumlahnya berupa jumlah sila mausul al-harfi ya. Jumlah mausul harfi karena apa? Karena dia jatuh setelah an masdari gitu. La mahala laha min i'rabi, maka dia tidak menempati i'rab. Wa hunaka wajhu i'rabin akharu. Di sana ada versi i'rab lain kan. Hunaka di sana artinya di sini lah, di sini apa? Artinya guna gitu. Ya, hunaka ai guna. Di sini itu ya, di dalam kalimat ini maksudnya. Dalam kalimat ini, jumlah ini itu ada versi i'rab lain gitu. Versinya apa? Wama al-wawu lil hali. Kalau tadi wawunya apa? Wawunya adalah istinafiyah kan? Tetapi versi yang kedua, versi lainnya adalah wawunya adalah wawu hal gitu. Berarti kalau wawu hal jumlahnya adalah jumlah haliyah. Berarti menjelaskan keadaan gitu.
keadaan sebelumnya, ya. Berarti menjelaskan keadaan sahibul halnya. Wa ma-nya adalah harfu nafyin, huruf nafi mabni ala sukun, ya. Huruf nafi mabni sukun. Alaika jarun wa majrurun, jar majrur muta'alliqun bi mahdzufin, terkait pada apa? Lafal yang mahdzuf sebagai apa? Khobarun muqaddamun, khobar muqaddam. Jadi alaika itu versi yang kedua adalah terkait pada mahdzuf sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan dari mubtada'nya. Allah mislul irabi asabiki tamam, sama persis gitu dengan irab yang sebelumnya, ya. An wal fi'lu yazaka, an dan fi'il yazaka fi ta'wil masdarin, ditawil sebagai masdar fi menempati rafa sebagai apa? Mubtada'un muakhorun, sebagai mubtada' muakhornya dari alaika tadi, ya. Jadi khobarnya muqaddam, lalu mubtada'nya diakhirkan. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah dari mubtada' muakhor dan khobarnya muqaddam tadi fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab sebagai apa dia? Sebagai halun, sebagai hal, ya. Jadi hal itu pasti nasab kan gitu. Berarti menjelaskan keadaannya siapa? Berarti ayat yang ke-6 tadi, ya. Fa anta lahu tasodda. Tasodda, fa anta lahu tasodda wa ma 'alaika alla jazaka. Berarti menjelaskan ya sahibul halnya ada berupa fa'il, ya, fa'il dari lafal tasodda tadi gitu. Ini halnya, ya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Selanjutnya ayat yang ke-8, wa amma man ja'aka yas'a. Ini sama dengan ini tadi, ya, sama, ya. Al-waw harfu atfin, ya, huruf ataf mabni ala fathih mabni fathah, amma harfu tafsirin masyatin, ya, sama juga, ya, seperti tadi. Huruf tafsir dan juga syarat mabni ala sukun, dia mabni sukun. Man adalah ismu mausulin, isim mausul mabni makna aladhi, sama juga. Mabni ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un, ya, sama dengan ayat keberapa tadi. Wa amma manis sagena tadi. Wal khobaru fi ayati al-karimati al-asyirati. Adapun khobarnya, man kan berupa mubtada, kan? Ya kan? Mubtada membutuhkan apa? Membutuhkan khobar. Khobarnya di sini dijelaskan pada ayat yang ke-10. Berarti meloncatin ayat 9. Berarti ayat 10 baru ketemu khobarnya. Jadi gitu, teman-teman, ya. Kadang ada mubtada khobar kan secara alaminya kan mubtada langsung khobar kan gitu. Tetapi ada juga mubtada lalu khobarnya belakangan gitu. Di sela-sela dulu sama kalimat-kalimat atau jumlah, ya, atau mungkin ghorof atau jar majrur gitu. Baru ada ketemu khobarnya. Ini malah jauh nih sampai meletik di ayat ke-10, ya. Ja'aka, ja'a adalah fi'il madhi. Ja'a fi'il madhi mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiru huwa. Adapun fa'ilnya berupa dhamir yang tersimpan secara jawaz takdirnya huwa. Nah, berupa huwanya adalah kembali pada man, ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah ja'a dan fa'ilnya berupa dhamir huwa itu la mahallalaha min ad-dhabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai silatul mausuli, ai silatul mausuli al ismi, ya, sebagai silah mausul ismi. Ya, karena jatuh setelah isim mausul man di mana alladzi, ya. Wal kafu, kafnya ja'aka itu dhamirun mutasilun, dhamir mutasil, ya. Mutasil pada fiilnya itu fiil madhi. Mabniun 'alal fathi, dia tetap dalam keadaan fathah, ya. Ja'aka, ya. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek dari ja'a. Ya, ja'aka gitu. Berarti objeknya atau maf'ul bihi. Halaman berikutnya, yas'a fi'lu mudhari'in marfu'un wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu al-muqaddaratu lit ta'adzuri. Adapun yas'a adalah fi'il mudhari yang mana i'rabnya rafa', kan? Karena nggak ada amil nasab atau jazm, dan tanda dia rafa'nya adalah dhammah. Tetapi muqaddarah, ya, disimpan, ya, tidak didhahirkan dengan alasan ta'adzur. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu. Adapun fa'ilnya berupa dhamir yang mustatir, secara jawaz takdirnya huwa. Nah, huwanya kembali pada man juga, ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah yas'a, ya. Yas'a fi'il fa'il itu fi mahali nasbin menempati i'rab nasab
Sebagai apa dia? Sebagai halun min fa'ili ja'a. Sebagai halnya fa'il ja'a, ya. Oke. Berarti menjelaskan yas'a itu ya, menjelaskan keadaan dari fa'il atau subjek ya. Kalau bahasa kita itu subjeknya lafal ja'a. Adapun orang yang datang kepada kamu ya dalam keadaan gitu, dalam keadaan yas'a, bersegera. Ini menunjukkan bahwa yang datang ini adalah Pak Abdullah bin Umi Maktum ya. Adapun orang Abdullah bin Umi Maktum yang datang padamu dengan bersegera, pengen cepat-cepat, pengen ada nggak ya ayat yang datang ya, pada Rasulullah pada malam tadi ya, atau dari sebelumnya ada pelajaran baru nggak gitu, pengen bersegera untuk cepat-cepat belajar gitu, seperti Bapak Ibu semuanya gitu. Pengen cepat-cepat main sudah jam 6 gitu. Bersegera yasa. Jadi yasa itu bersegera untuk apa? Mencari pelajaran dari Rasulullah. Oke. Ayat yang ke-9, wa huwa yakhsha. Al-wawu lil hali. Nah, wawunya juga hal ya. Berarti ada dua hal ya. Tadi halnya tanpa ada ini ya. Tanpa ada huruf wawunya ya. Tetapi kalau yang ke-9 ini dibuka dengan wawunya ya. Ada wawunya lil hal ya. Jadi wawu itu bermacam-macam ya. Ada wawu namanya wawu athof ya kan. Ada wawu istinafiyah ya kan. Ada wawu apa? Di sini ada wawu hal. Jadi wawu hal ini menunjukkan bahwa setelahnya itu pasti jumlah aliyah. Gitu. Harfun mabniun ala fathi, huruf mabni fathah. Huwa adalah domirun munfasilun. Domir munfasil mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Fi ma'ani raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai mubtada'un, sebagai mubtada'. Yakhsha adalah fi'lun, untuk ini fi'ilnya enggak ada ya, ini kehapus kayaknya. Ya. Yakhsha adalah fi'lu mudhari'in ya, fi'il mudhari' marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu al-muqaddaratu. Dhammah yang muqaddarah lit ta'adzur, dengan alasan ta'adzur. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdir. Adapun fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan secara jawaz, takdirnya adalah huwa. Ya. Yakhsha ya, kembali pada man juga ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, maksudnya yakhsha dan dhamir huwa, fi ma'ani raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai khobarun ya, sebagai khobar huwa tadi ya. Huwa mubtada, yakhsha adalah khobarnya berupa jumlah, apa khobar jumlah. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari mubtada khobar, maksudnya huwa dan yakhsha ya. Kalimat ini ya, dia yakhsha ya, takut pada Allah. Fi ma'ani nasbin, dalam i'rab menempati apa? I'rab nasab. Sebagai apa? Sebagai halun min fa'ili yas'a. Sebagai fa'il sebagai hal ya, keterangan keadaan fa'ilnya yas'a. Jadi dia tadi yang bersegera itu dalam keadaan yakhsha. Dalam keadaan apa? Takut pada Allah. Makanya dia bersegera pengen belajar gitu. Ya. Ada nggak ada hukum-hukum baru yang mungkin ya sebagai apa namanya teguran buat saya, atau sebagai apa namanya pelajaran baru atau hukum baru yang sebelumnya itu merubah atau merevisi apa tradisi saat itu kan gitu. Makanya Abdullah bin Maktum itu sangat luar biasa itu, orang yang buta ya kan, tetapi sangat apa ya, sangat serius banget ya, untuk belajar, untuk menuju menjadi orang yang lebih baik-baik terus setiap hari seperti itu. Gitu. Makanya setelah ada surat ini, ya Abdullah bin Maktum ini sahabat yang sangat dihormati Rasulullah. Gitu. Ya ketika ada datang Abdullah langsung ya ISA kan kalau bahasa mesinnya gitu. Pengen apa wahai sahabat ini? Ya apa yang bisa saya bantu? Ya ada keperluan apa? Disambut dengan sangat mulia. Ya setelah apa? Setelah ada teguran ini. Fa anta lahu talaha. Justru ya orang yang datang bersegera kepada kamu ya dalam keadaan takut pada Allah, justru kamu malah anta anhu talaha ya, menyuekinya ya, dicueki, dibiarkan ya. Karena fokus pada tadi prospekan yang ini kayaknya
Kalau ini masuk Islam nih, kuat. Tetapi dalam keadaan ya Abdullah juga nggak tahu kan karena orang buta. Kalau andaikan Abdullah itu ya orang yang bisa melihat, mungkin ya atas nama adab ya sopan santun pasti nggak menyela ya ketika Rasulullah sedang prospekin ya orang lain kan gitu, sedang berbicara dengan orang lain karena posisinya saat itu ya nggak tahu kan gitu. Fa anta al-fa'u waqiyatun fi jawabi aman. Adapun fa'nya adalah fa jawab aman. Wa anta adalah dhamirun munfasilun, dhamir munfasil mabniun ala al-fathi. Anta dhamir munfasil mabni fathah fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai mubtada'un, sebagai mubtada. Anhu ya, dari an dan hu. An berupa harfu jarin, huruf jar mabniun ala as-sukuni, mabni sukun. Wal ha'u dhamirun munfasilun. Sorry ini bukan ini ya teman-teman ya, kalau punya fotokopinya diganti ya, bukan dhamir munfasil ya. Karena itu bukan dhamir munfasil ya, tetapi dhamir muttasil ya. Ini salah ketik, copy paste ya ini. Ya jadi ganti ya. Wal ha'u dhamirun muttasilun gitu ya. Mabniun ala dhammi, ya mabni apa? Dhamma. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati huruf jar bi an, yang mengejarkan ada huruf jar an. Wal jaru wal majrur, jar majrur muta'alliqin bi apa? Bi talaha. Pada lafaz talaha yang berada di belakangnya. Talaha adalah fi'il mudhari'in, berupa fi'il mudhari' marfu'un i'rabnya rafa, wa alamat rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu al-muqaddaratu lit ta'adzuri. Dhammah yang muqaddarah dengan alasan ta'adzur. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Adapun fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban. Nah, ini wujuban ya. Jangan salah ya, wujuban karena sudah ada tadi penjelasan di depannya. Anta ta ya, anta talaha kan gitu. Wal jumlatu fi mahali raf'in, adapun jumlah fi'il fa'il ya menempati raf rafa. Sebagai apa dia? Sebagai khobarul mubtadi anta. Ya, khobarnya anta ya. Anta mubtada, khobarnya adalah talaha, jumlah ya. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar, berarti ini jumlah ismiyah ya. Kalau talaha tadi jumlah fi'liyah. Kalau ini sebagai rangkaian ya, anta anhu talaha. Ya, mubtada khobar berarti jumlah ismiyah. Fi mahali raf'in ya, menempati raf rafa. Sebagai apa dia? Sebagai khobarul mubtada'i man. Ya, berarti di ayat yang ke-8 tadi ya. Yang tadi loh, mannya mubtada ya. Khobarnya di ayat yang ke-10 ya ini, sebenarnya gitu. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah kalimat lagi ya. Yang tadi dari mubtada khobar berarti man di ayat ke-8 tadi ya. Dan khobarnya berupa di ayat ke-10 ini. Jumlah berarti ayat secara keseluruhan 8 sampai 10 ini ya. Maktufatun ya, jumlahnya sebagai jumlah maktufat. Jumlah yang diatofkan ala jumlati amman istakna. Pada ayat amman istakna, di ayat berapa itu? Amman istakna. Cari sendiri ya. Wal fi'lu talaha ya. Fi'il talaha itu asluhu adalah tatalaha. Tatalaha ya, ada taknya ya, tak mudhoranya. Madihi lahiyah. Ini versinya sama dengan yang atas tadi ya. Ya, taknya mudhoranya dibuang litafib ya, untuk biar ringan gitu. Mandinya ya, talaha itu ya berupa apa? Lahiyah. Aslunya adalah lahiyah. Yuqalu lahiyah bisyai'i wa ani syai'. Lahiyah itu maksudnya apa? Maksudnya adalah tasyagola ya, tasyagola. Tasyagola itu sibuk gitu. Sibuk atau mengalihkan perhatian ya. Kan itu ada dua orang, dua kubu gitu kan, dari kubu orang-orang musyrik tadi dan kubu dari Abdullah bin Maktum kan. Ketika Abdullah langsung masuk kan gitu ya, masuk nyela ya kan, nyela gitu, wahai Rasulullah ajarin aku ini ayat ini kan gitu. Langsung saat itu langsung dialihkan perhatian, itu namanya lahiyah gitu. Ya, dari mengalihkan perhatian dari titik ke titik lain kan gitu. Itu namanya lahiyah. Maknanya itu tasyagola, sibuk. Karena tidak memperhatikan itu berarti sibuk pada yang lain kan gitu. Itu namanya lahiyah bimana tasyagola. Walaysa min laha bisyai'i lahwan. Lahiyah itu ya, yang dimaksud dari talah itu bukan dari laha yang dimana apa? Lahwan. Dimana apa? La'iban. Bukan yang bermakna la'iba ya, lahwan itu ya, bukan yang artinya bermain-main.
Wal maknanya dari ayat yang ke-10 ini adalah wa amma man ja'aka yusri'u lit talabil ilmi wal hidayati wa huwa yakhafu Allah taala fa anta anhu tatasyaghalu. Adapun orang yang datang ya kepada kamu dengan bersegera yusri gitu. Untuk apa? Li talabul ilmi, untuk mencari ilmu dan mencari hidayah gitu. Ya kan tadi kan ya zakah kan untuk membersihkan diri kan, untuk cari ilmu ya, pengen mendengarkan ayat yang turun, ayat baru ya. Dan dalam keadaan apa? Ya khaufullah. Dia itu ya sama Allah, takut pada Allah gitu. Ya. Takut ketika tidak bisa ya punya kesempatan mendengarkan ayat-ayat yang turun setelah itu. Tidak punya kesempatan lagi untuk belajar pada Rasulullah, makanya dia bersegera dan dalam keadaan ya khaufullah gitu. Fa anta anhu tatasyaghalu. Sedangkan kamu apa? Tatasyagghal, sibuk sendiri gitu, sibuk pada orang lain, sibuk memprospeksi orang yang tidak jelas. Tidak jelas di sini dalam tanda kutip ya, tidak jelas ya, tidak jelas dalam artian dia tidak diharapkan keimanannya karena tidak beriman saat itu. Oke teman-teman, ini sudah jam 06.58 ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai ayat ke-10 ini, insya Allah besok kita akan lanjut pada ayat ke-11. Semoga bermanfaat ya, semoga apa yang kita pelajari menambah keimanan kita ya, menambah ilmu yang bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terpenting ya. Jadi setiap kita mendapatkan ilmu, maklumat, wawasan ya, kita praktekkan gitu. Kita praktekkan ya. Jadi ilmunya apa? Ilmunya adalah ketika kita sebagai orang ya, siapapun lah kita ya, posisi kita sebagai apapun siapapun ya, ketika bertemu dengan siapapun juga kan, orang yang punya kedudukan, orang kaya, orang miskin yang dipandang di masyarakat tetap sama, karena bisa jadi orang yang kita pandang rendah itu bisa jadi mulia di mata Allah. Jadi kita tidak boleh bersuudzon ya, bersuudzon pada orang lain. Tetap berbuat baik kepada kepada siapapun ya. Ini pitopnya ya, kisahnya yang diceritakan Rasulullah, tetapi pelajarannya untuk semuanya ya, semua. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Maaf Pak Islam. Alhamdulillah. Sama-sama Pak siapa Pak Sukendal, Pak Budi. Terima kasih banyak Ustaz. Ya Mas Budi dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan. Ustaz Bagainya sudah keluar dari. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Gendar, aku udah gabung. Ustaz Nurkalis kami gabung, ini temannya Pak Gendar. Oke, ahlan Pak. Ahlan. Tawadul Pak. Tawadul. Setiap hari insya Allah kita ada kajian ini Pak. Setiap hari dari sini sampai insya Allah. Amin. Amin. Yeah. Bagainya Pak Ustaz.